Kunjungan kerja Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Kota Bitung hari ini Jumat 13 Mei 2016 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam. Bapak Wali Kota, Musbida, Kota Bitung, dan Lanal, Kabakamla, dan seluruh jajaran pemerintah Kota Bitung yang saya hormati, para pejabat perikanan pelabuhan, dan seluruh masyarakat Kota Bitung, terutama para nelayan, pengusaha perikanan, dan seluruh media pemerhati persoalan-persoalan perikanan yang hadir pada hari ini, yang saya hormati dan saya cintai. Hampir 1,5 tahun lebih saya berada di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Banyak hal telah kita coba untuk melakukan perbaikan-perbaikan tata pemerintahan di semua bidang. Saya tahu Kementerian Kelautan, Kementerian PU, Kementerian semua di Kabinet Kerja, pekerjaan kami hanya kerja dan kerja bagaimana memperbaiki, mencoba membuat sesuatu yang lebih bisa mensejahterakan masyarakat kita. Kelautan dan perikanan kita seharusnya menjadi motor pertumbuhan ekonomi negara. Kenapa demikian? Karena 70% dari wilayah Indonesia adalah laut. Indonesia dengan 97.000 km panjang pantainya, 17.000 pulau, 5.800.000 km persegi wilayah laut. Seharusnya perikanan itu nomor 1 di Asia Tenggara, bahkan di Asia. Akan tetapi 10 tahun terakhir, ekspor Indonesia dan kuantiti perikanan yang kita tangkap di laut kita hanya menduduki nomor 3 di Asia Tenggara. Wajar tidak? Tidak. Kita bertahun selama 10 tahun terakhir 115 perusahaan eksportir perikanan tutup, bangkrut. 1.600.000 kepala keluarga atau rumah tangga nelayan berkurang menjadi 800.000 saja. Kenapa? Karena jadi nelayan sudah tidak menarik lagi. Kenapa? Karena nangkep ikan nggak pernah dapat lagi. Kemana ikannya? Ada yang mengambil di lautan sana dengan kapal yang lebih canggih, dengan cara-cara yang tidak ramah lingkungan. Kita ingin memperbaiki ini. Saya memohon maaf pada saat polisi saya laksanakan,
membuat beberapa pihak terkena dampaknya. Akan tetapi sebagai sebuah negara, saya pejabat negara dan pemerintah Indonesia tentunya harus punya keberpihakan. Kita tidak mungkin membuat policy menyenangkan semua pihak. Pada 10 tahun terakhir, pemerintah Indonesia memberikan izin 1.300 izin kepada 1.300-an kapal asing dari Thailand, dari China, dari Filipina, dari Taiwan, dari negara-negara lainnya, Australia dan lain sebagainya. Akan tetapi dalam 10 tahun itu pula terjadi penyalahgunaan izin yang kita berikan. Di lapangan kenyataannya ada 10 sampai 20 kalinya dari 1.300 izin yang dikeluarkan. Kapalnya ya. Jadi di lautan kita lebih dari 50.000 kapal asing yang beroperasi ilegal. Kita tidak bisa biarkan itu kalau kita ingin membangun perikanan maritim Indonesia menjadi jaya. Pemerintah punya visi menjadi poros maritim dunia. Lah kalau laut kita aja kita nggak berdaulat, mau jadi poros maritim bagian mana? Betul tidak? Betul. Tenggelamkan. Indonesia adalah bangsa bahari. 70 tahun terakhir pemerintah berpikir bahwa kita ini bangsa agriculture, bangsa pertanian. Bukan. Wilayah darat kita cuma 30%. Indonesia jaya pada masanya menjadi bangsa bahari. Nelayan kita, pedagang kita berdagang sampai ke Madagaskar, sampai ke belahan Afrika lainnya. Tapi dalam waktu beberapa dekade terakhir kita didoktrin. Kita nih pertanian. Laut kita belakangi, sungai kita punggungi. Kita merubah kultur budaya bahari kita menjadi bangsa pertanian. Dan kita sekarang ingin kembali menoleh laut kita lebih luas dari daratan kita. Kita bangun laut kita, bukan daratan kita. Daratan kita tinggal, tapi kita mestinya hidup dari lautan kita. Indonesia bangsa besar, bukan bangsa kecil. Populasi kita 250 juta orang, adalah nomor 5 terbesar di dunia. Negara kita lautnya nomor 2 terpanjang di dunia. Kita tidak boleh di undermining. Kita tidak boleh menjadi ekor dari negara-negara lain. Kita Indonesia bisa dan bisa. Itu yang harus kita lakukan. Kita ingin bekerja sama dengan negara tetangga kita, bukan kita anti asing. Tidak. Kita perlu bekerja sama dengan semua negara tetangga kita. Tapi negara tetangga kita juga harus mengerti pada saat kita bilang kita ingin berdaulat dan mandiri. Kalau Indonesia tidak mandiri, berbahaya untuk regional Asia Tenggara maupun dunia. Kita baca ada Syria dengan 7 juta penduduknya, bikin masalah seluruh Eropa. Indonesia 250 juta, jadi orang miskin. Kita kirim itu imigran 50 juta ke negara tetangga kita. Susah negara tetangga. Negara-negara di sekitar Asia harus mengerti bahwa stabilitas politik dan stabilitas ekonomi sangat penting untuk negeri ini, untuk negara-negara sekeliling kita. Kalau Indonesia tidak aman, itu juga ancaman untuk Singapura, untuk Thailand, untuk semua. Kita wajib mandiri.
Kita punya 250 juta yang harus kita kasih sejahtera. Kita tidak boleh laut kita diambil atau dijarah atau dikuasai oleh kelompok-kelompok antek-antek daripada perusahaan-perusahaan asing. Kita buka PMA, investasi asing untuk masuk, silakan. Saya meminta kepada Pak Presiden untuk menyetujui processing itu bisa 100% asing. Tetapi perikanan tangkap adalah milik warga negara Indonesia. Kita ini butuh ikan untuk makan. Selebihnya kita butuh uang dari penjualan ikan. Betul tidak? Betul. Maka kita undang dan datanglah investasi dari negara-negara luar. Mari bawa uang dan teknologi saudara ke negeri kami. Biarkan kami tangkap ikan, jual sama saudara. Betul tidak? Apa kita dibutuh ikan semata-mata? Bukan kan, butuh uang toh. Nah, kita perlu uang untuk membangun infrastruktur kita. Kita perlu uang untuk membangun rumah kita, untuk membeli pakaian kita. Nangkap ikan, kita tidak butuh bantuan orang. Masa nangkap ikan orang Bitung tidak mampu? Bapak perlu nelayan, saya import dari Jawa nanti Pak. Banyak. Nah, daripada dari Filipina toh. Banyak Jawa. Kalau bapak-bapak perlu bantuan buat nangkep ikan karena saking banyaknya di Belitung, Pak. Di Jakarta banyak nelayan digusur. Di Pantura juga banyak. Saya kirim kemari bantu saudara-saudara. Lah, kalau saudara membiarkan Filipina nangkep ikan di sini, orang Jawa tidak boleh. Bagaimana? Ini udah. Tadi Pak Wali Kota bicara NKRI. Saya bukan Menteri Dalam Negeri Pak, bukan pula Menteri Pertahanan. Saya bicara NKRI dari sisi perikanan dan kelautan. Kedaulatan yang saya maksud di sini adalah penguasaan atas sumber daya laut itu harus di tangan kita. Hidup. TNI, Angkatan Laut, Polri, Kamla, polisi, kita 1,5 tahun ini luar biasa bekerja sama dengan persepsi sama bahwa semua yang ilegal, yang tidak benar kita perangi tanpa bantuan TNI Angkatan Laut, kepolisian, Bakamla, dan seluruh jajaran. Saya tidak mampu menertibkan illegal fishing di Indonesia. Ekonomi perikanan juga tidak mungkin tumbuh menjadi 8,96% tahun ini, tahun kemarin. Jadi nilai perikanan, nilai tukarnya nelayan Bitung tertinggi di Indonesia. Nelayan-nelayan lain seluruh Indonesia hanya 110 nilai tukarnya. Di Bitung 111. Jadi saya bingung kalau di Jakarta ada tulisan dari koran Manado, nelayan Bitung itu miskin tiba-tiba karena Bu Menteri jadi susi. Karena Bu Susi jadi menteri. Ya. Bohong ya. Nelayan itu sejahtera Bu. Bapak dan Ibu sekalian, Pak Wali Kota, seluruh Muspida Kota Bitung, era transparansi sekarang ini luar biasa Pak. SMS berseliweran dari mana-mana. Rakyat
sangat pintar, Pak. Saya kemarin di Sangihe, di ujungnya utara Sulut. Semua sudah punya nelayan itu gadget-gadget, Pak. Gadget. Semua punya handphone. Semua tahu berselfie dan kirim kemana. Saya memang kita pikir di Jakarta, Pak, tidak tahu banyak. Tapi ternyata di ujung-ujung sana banyak nelayan, banyak ibu-ibu yang SMS. Pada saat pelantikan, Pak Jokowi mengumumkan nomor-nomor menteri, Pak. Saya 2 minggu tuh takut buka handphone, Pak. Karena SMS itu ada 3.000 dalam 1 jam, Pak. Buruk banyak sekali. Gak berani buka, saya takut. Terlalu banyak. Menteri semua ganti nomor handphone. Saya susah karena semua ada di situ. Ganti handphone saya tidak suka, Pak. Karena bingung lagi makainya, karena ganteng. Jadi saya pakai tetap aja nomor lama. Setelah 1 bulan saya mulai buka-buka tuh, Pak. Kalau terbang, ada kerjaan, saya buka. Saya baca, mulai pelan-pelan. Saya lihat, itu banyak sekali informasi untuk saya sebagai pejabat. Untuk bekerja. Karena masyarakat ini rupanya sangat tanggap. Media medsos itu, netizen itu, internet itu ternyata sudah membuat Indonesia ini satu, Pak. Apa yang terjadi di Jakarta orang Sangihe, orang Talau pun tahu. Bahkan lebih tahu. Karena hidup mereka lebih santai dari kita di Jakarta, Pak. Mereka punya banyak waktu nonton dan baca. Yang di Jakarta tiap hari macet dan sudah pusing, Pak. Gak sempet lagi. Mereka lebih banyak tahu daripada kita. Saya bekerja sama dengan Bakamla, Bea Cukai, Angkatan Laut, tangkap karena informasi banyak masuk. Jam sekian kapal berangkat dari Port Kelar akan masuk Tanjung Jabung mana-mana, ada infonya, Pak. Kapalnya bawa ini, bawa narkoba, bawa tekstil, bawa ini. Sampai sedetil itu info dari masyarakat. Nomor saya yang tadinya saya takut, Pak, saking banyaknya SMS, itu sekarang menjadi 1 nomor yang saya pakai sebagai acuan saya bekerja dan berkomunikasi sama masyarakat. Dan terus terang saja, terima kasih kepada masyarakat yang membantu saya dengan info-info tadi, sehingga menteri yang paling rendah pendidikannya masih bisa bekerja dengan baik. Tanpa bantuan masyarakat tidak mungkin saya bisa seperti sekarang, Pak. Dan saya pikir sudah saatnya sekarang birokrasi menyadari itu. Kita tidak bisa lagi simpan-simpan. Kita tidak bisa lagi tutup-tutup. Hal-hal tidak betul akan terbuka dan akan dibaca dan akan menjadi perhatian masyarakat. Masyarakat sudah begitu advance, begitu jauh. Teknologi tidak bisa kita bendung. Kita tidak bisa dengan cara nyetok 10 nanti yang lain sudah muncul, Pak. Tidak bisa seperti itu. Sosialisasi lewat media, masyarakat makin kritis, makin pandai, makin terbuka. Saya mengerti beberapa stakeholder di Bitung terkena dampak daripada kebijakan kita. Tetapi saya minta kepada mereka semua, beberapa PMA yang selama ini berhenti karena katanya kapal tangkapnya tidak boleh operasi lagi. Saya mohon maaf, tetapi tidak bisa merubah polisi negara. Kalau Anda perlu impor karena ikan tidak ada di Bitung, silahkan minta izin impor. Tetapi kapal ikan ex asing maupun asing tidak boleh tangkap di wilayah. Dan itu sudah menjadi polisi nasional, masuk dalam daftar negatif list untuk investasi. PMA hanya boleh investasi di bidang pengolahan,
baik pengalengan maupun pembekuan maupun perikanan untuk pasar ikan, pelelangan dan lain sebagainya boleh. Silahkan datang dan bekerja di situ. Tangkap itu adalah kewajiban pemerintah Indonesia untuk membangun kapasitas dan kekuatan nelayan dalam negeri. Saya pastikan 3 tahun ke depan kita sudah plot dalam RKL kita. Perikanan tangkap akan habis-habisan memberikan bantuan kapal-kapal untuk merevitalisasi kapasitas tangkapnya nelayan-nelayan Indonesia. Dan selama itu pula ya kita harus mengikut kepada polisi nasional bahwa memang asing tidak boleh masuk dalam industri perikanan tangkap. Yang melobi saya, meminta saya merubah polisi ini banyak. Enggak lah, ya. Tapi janji loh, Ibu sudah buka kapal angkut untuk masuk bawa dari tempat tangkap ke Pelabuhan Bitung ya. Ini sebetulnya saya setengah hati, kasih dari setengah hati. Terus terang Ibu jujur. Kenapa? Karena saya tahu akan ada yang mencoba menyalahgunakannya. Jadi tolong awasi. Jadi kalau dulu yang ditenggelamkan kapal asing, nanti kapal lokal pun kalau melakukan hal yang sama saya tenggelamkan. Jadi satu hal ya, Ibu ini bekas pengusaha. Ampun, Bos. Ibu ini tahu permainan pengusaha. Jadi kalau orang Jawa bilang, Ibu ki kadal kok dikadali. Iya. Jadi jangan coba-coba untuk melakukan hal-hal mengakali, itu nggak boleh. Kita mulai negara kita bangun dengan sportivitas, dengan komitmen tinggi, konsisten, konsekuen, bertanggung jawab. Itu sifat yang sangat penting untuk kita punyai supaya kita bisa maju menjadi bangsa yang besar. Kita nih dalam ukuran apa saja itu masuk 5 besar dunia. Populasi muslim terbesar di dunia Indonesia. Negara populasinya terbesar nomor 5 Indonesia. Lautnya terpanjang nomor 2 di dunia Indonesia. Kurang apa lagi kita? Nah, kita jaga laut kita itu sangat penting. Kita harus belajar dari tambang ya. Minyak. Indonesia 10 tahun yang lalu produser minyak. Salah satu 10 besar dunia. Sekarang dalam 2 dekade 10 tahun terakhir kita telah menjadi 100% net importer. Karena apa? Banyak korupsi. Kebijakan salah, korupsi salah satunya. Ikan pun sama. Kalau kita perbolehkan 1000 super bursai dari Cina masuk Indonesia yang 1000 GT, habis nggak ikan kita? Janganlah, Bu. Oke ya, Ibu janji kawal dari kebijakan dan kekuasaan dan kewenangan yang Ibu punya. Tetapi pelaksana di lapangan, Pak Wali Kota, Musbida Wali Kota Bitung, nelayan dan seluruh stakeholder yang bisa mengawal. Saya tidak bisa. Saya di Jakarta. Yang dekat sama negara tetangga Anda semua. Jagain nggak? Siap. Siapnya tidak kompak.
Jadi Pak Wali Kota dan seluruh Musbida, kawan-kawan para nelayan dan masyarakat, terima kasih Pak. Saya mencoba setiap saat untuk bisa objektif dalam segala hal. Apabila saya selama ini belum mau mengunjungi Bitung, adalah juga salah satunya karena saya tidak ingin objektivitas saya terinteraksi gitu, terinterupsi Pak. Saya mencoba semuanya cooling down. Saya yakin semua akan kelihatan ujungnya. Setelah siap, saya akan datang. Saya menghindari juga lobby-lobby apa dengan masyarakat secara individual juga karena saya ingin menjaga tetap objektif. Hari ini saya lihat masyarakat Bitung sudah siap menerima, saya datang. Saya terima kasih atas kesabaran dan legowonya pemerintah Sulawesi Utara dan Kota Bitung, bahwa akhirnya mau mengikut polisi daripada kebijakan nasional yang akhirnya juga menguntungkan Bitung dan para nelayan. Saya yakin hasil perikanan Kota Bitung akan makin bertambah. Kita harus percaya kalau sumber daya itu diatur, itu hanya akan lebih produktif, bukan akan habis. Jadi saya juga ingin ada kearifan di Kota Bitung. Melalukis itu, ikan kecil itu adalah makanannya tuna, betul tidak? Kalau melalukisnya habis, tunanya hilang nggak? Hilang. Jadi harus ada pembatasan diatur di pemerintah daerah. Apakah seminggu 2 hari libur atau seminggu 1 hari libur? Di Jawa yang orangnya sudah tidak bagus-bagus banyak aja, mereka Jumat tuh libur, katanya Jumatan. Betul. Nelayan ya, yang percaya dengan spiritual Jawa, Selasa Kliwon, Jumat Kliwon juga tidak melaut. Betul. Itu memberikan ruang ikan untuk sedikit, mungkin pada sempat bertelur beranak makin banyak. Kasihlah kesempatan supaya alam recovery. Sekarang kan begitu kapal-kapal asing datang kan ikan banyak kan, karena ada kesempatan untuk tumbuh. Makanya yaitu tadi kembali kontrol keserakahan manusia. Kita ini manusia nih, jadi kontrol keserakahan kita. Kita ini terbiasa kalau sudah dapat terus saja sikat semua. Kalau ikan yang kecil habis, mau gimana ada besar? Yang kecil saja sudah tidak sempat jadi besar. Ini yang harus kita pakai. Kita bekerja apa saja dengan senang, maka ikan dapat banyak. Tapi otak kita harus kita pakai untuk berpikir. Otak kita pakai, kalau ikan ditangkap terus, habis nggak ya? Jadi mohon buat seperti apa, diskusi bersama. Di sini kebanyakan orang Nasrani, mungkin hari Minggu libur. Semua mandi, baju bersih, pergi ke gereja. Ikan di laut juga bercengkrama. Ya, itulah keseimbangan, dan itu yakin saya Kota Bitung akan menjadi pemimpin perikanan Indonesia. Bukan Jenderal Santos ya. Bukan Jenderal Santos kan? Bitung dari Sulawesi Utara. Itu saya percaya bisa kita. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julius Sikembala, yang biasa dikenal dengan nama Yudi. Saya Abdul. Saya atas nama seluruh nelayan kecil di Kota Bitung mengucapkan
banyak terima kasih kepada Ibu Menteri Kelautan dan Perikanan karena berkat moratorium Ibu dari tahun November 2014 kami para nelayan kecil sudah merasakan dampak yang sangat positif. Kami merasa Kota Bitung berjaya lagi dalam sektor perikanan. Kami merasa Bitung kembali di tahun 80-an dan 90-an. Karena apa saya bilang seperti itu? Penangkapannya, jarak tangkapannya cuma dekat. Bayangkan aja Bu, menangkap ikannya rumah penduduk kelihatan. Saya nggak bisa bilang jaraknya berapa banyak. Dengan hasil tangkapan yang memuaskan, Yupi aja yang ada di Bitung kewalahan menanggulanginya. Saya sempat mengundang teman saya yang dari Pulau Mongondo untuk membantu mengambil ikan di kota kita. Itu pun tidak cukup Bu. Teman kami ada di sini, sayang ikannya sampai busuk Bu, karena Yupi di Bitung sudah tidak mampu lagi untuk mengelolanya. Di sini ada saksi-saksinya para nelayan yang ikannya busuk. Ada Ibu Fitri, ikannya sempat rusak 12 ton. Baru Ibu Johanna, Ibu Yuyun. Jadi sekali lagi saya atas nama para nelayan kecil Kota Bitung mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Menteri yang sekarang dikatakan oleh para nelayan Ibu Susi Pujiastuti adalah sang penolong nelayan kecil. Itulah sebabnya Ibu Menteri Susi Pujiastuti dengan melihat kondisi Kota Bitung yang kurang Yupi di Bitung, atau dalam arti kami mohon kalau bisa bantuan untuk Kota Bitung penambahan Kostoris dan Fabrikais. Barusan terjadi di Bitung, harga ikan sempat jatuh dari harga ikan 8.000 turun ke 6.000. Setelah saya koordinasi dengan Yupi, mereka bilang sebenarnya ikan tidak turun Pak Yudi, tetapi karena kebanyakan Kostoris mereka full, makanya kosnya naik, turunlah harga ikan. Terima kasih Pak Yudi. Saya atas nama kelompok nelayan dan juga sebagai pengusaha, saya berasal dari orang Jawa, berusaha di sini karena saya prihatin dan ingin membantu orang-orang miskin. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Menteri, Ibu Susi yang telah membantu nelayan-nelayan kecil di Kota Bitung ini. Karena apa? Kemarin waktu ikan banyak, kita sempat buang ikan karena ikannya tidak bisa ditampung oleh pembeli-pembeli. Minta maaf kepada Pak Wali Kota. Tadi Pak Wali Kota kan bilang tadi banyak pengangguran. Itu bukan berarti banyak pengangguran. Mungkin perusahaan-perusahaan yang besar, karena orang buang ikan, dorang mau beli dari nelayan kecil. Makanya harga sempat anjlok. Tadinya 8.000 sampai 9.000, kini turun jadi 6.000. Makanya tidak sesuai dengan ongkos operasional kita Bu. Karena apa? Harganya itu terlalu turun. Sebetulnya harga di Jakarta itu mungkin tidak seperti itu, tapi karena orang nelayan kecil mau jual kemana, terpaksa sampai saat sekarang ini ada kapal yang belum bongkar karena Yupi di sini katanya sudah full. Karena ikan mungkin belum masak, makanya mereka ambil itu turun harga. Dan kalau perusahaan-perusahaan yang ada seperti Pasifik atau Pantai Mangraya atau lain sebagainya mengambil ikan dari nelayan kecil, mungkin tidak seperti ini sampai tidak terbuang.
memang ini ada perusahaan besar di sekitar sini, tapi tidak mau membeli ikan nelayan kecil. Kita agak bingung, toh? Tapi cuma pengusaha yang dari Jakarta yang datang membeli ikan di sini, makanya semuanya full. Jadi Bu, dan juga saya minta masalah BBM ya. Nelayan kecil sangat butuh sekali menggunakan bensin. Karena itu menggunakan 40 PK, makanya orang menggunakan bensin. Jadi bensin itu dikasih pemerintah kota terbatas. Dan kalau boleh, bensin itu dihadirkan di SPBU sini supaya orang nelayan kecil bisa menggunakan BBM bensin itu. Kalau ada solar oke, bagus, sudah disediakan oleh pemerintah. Tapi masalah bensin kita harus antri di Kadoadan, Pak. Itu masukan untuk pemerintah kota agar supaya diperhatikan nelayan kecil. Karena nelayan kecil juga salah satu pemasukan yang paling terbesar loh, Pak. Jadi kalau boleh ada bensin subsidi untuk nelayan. Jadi beda, nelayan mana yang harus pakai bensin itu harus didata supaya tidak penyalahgunaannya itu tidak salah, Pak. Supaya tidak ada yang manfaatkan itu tidak benar. Jadi terima kasih Bu Susi. Saya sangat berterima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga dan melindungi Ibu Susi kemanapun Ibu Susi berada. Nama saya Melki Serino, alamat Lingkungan 1, RT 03, Muara Barat, Kecamatan Marinir, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Saya salah satu ketua kelompok nelayan yang bernama KUB Sehati Sekerja, dan saya juga sebagai penyuluh perikanan dan kelautan swadaya. Nama saya permintaan kami sebagai kelompok nelayan yang ekonomi lemah, karena salah jumlah tadi. Sebenarnya yang kemarin beberapa tahun yang lalu kami tidak pernah merasakan seperti sekarang ini, karena semasa pada waktu kampanye program-program pemerintah yang baru sesuai dengan beliau punya janji, apabila kalau mereka menang akan membawa masyarakat khusus ekonomi Kota Bitung, general ekonomi dan petani dan lain sebagainya yang lebih baik lagi. Nah, sekarang kami melihat sudah terbukti karena kedatangan Ibu Menteri. Kami terima kasih banyak. Kalau tidak ada Ibu Menteri kuat ini, kami tidak merasakan melaut. Seperti dulunya kami melaut, saya juga pernah bawa kapal tuna, kapal kajeko, dan mulai ikan biasa. Dulunya kami melaut dari 20 mil, 30 mil, 40 mil, sulit mendapat ikan. Oleh karena ponton sudah banyak dipagar di laut. Jadi nelayan kecil saya mati. Nah sekarang kami sudah menikmati dari 2 mil, 3 mil, sampai 4-5 mil ikan sudah berada di pantung. Jadi mohon dengan sangat dulu. Kelompok kami belum pernah di situ, sudah menjadi 1 tahun. Masih banyak kelompok nelayan ini belum pernah di situ. Karena ada perubahan. Lalu kami ada mengurus bermohon bantuan. Tetapi karena ada perubahan ini ada badan hukumnya, tetapi kelompok kami tidak mampu yang sebagian. Karena adanya untuk notaris ada 2,5 juta, baru dari koperasi ada 600.000, baru dari sebagainya ini sampai sekian. Kasihan kelompok kecil. Ya, terima kasih buat Pak. Terima kasih. Hidup kita kembali ke Ibu Susi. Hidup lama. Ibu Susi. Oke, terima kasih. Nama saya Mama, ini jelas Mama di Bitung dan Mama dari Jakarta. Terima kasih. Nama saya Hendrik Pak Aridia sebagai ketua kelompok KUB Pulau Abadi.
yang berkedudukan di Kelurahan Papesungan, Lembeh Selatan, Kota Bitung. Pertanyaan kami singkat saja sehubungan dengan bantuan yang kami terima kapasitas selaku KUB, di mana kami telah dijadikan satu pilot proyek dalam hal pangkalisasi. Itu memang harganya cukup tinggi, sekitar 130 juta. Namun ketika kami menerima hal ini, ada masalah yang kami hadapi di lapangan, di mana dari kelompok saya yang ada, kebetulan kami selaku ketuanya, kami punya armada tangkap tuna yang detailnya hanya 5, Bu. Jadi masuk dia klasifikasi alat tangkap nelayan kecil. Namun persoalan yang kami hadapi, Bu, ketika kami melaut, ini jujur ya, kalau ikan tuna dia itu tentunya dia harus kita cari di mana mungkin ada ikan kecil atau suhu laut dan sebagainya, sehingga kita tidak tetap diam di Laut Sulawesi. Mau tidak mau kita harus ke Maluku. Walaupun kalau kita jujur melihat izin kita bahwa nelayan kecil dia bebas menangkap ikan di seluruh wilayah Indonesia. Tapi dalam kenyataannya, Bu, ini jujur, ini saya mewakili seluruh nelayan yang ada di Kota Bitung, khusus untuk tuna ya. Ketika kita lewat sedikit di Pulau 2 ke sana, sudah wilayah Ternate, katanya kita diwajibkan untuk mengurus rekomendasi. Itu, Bu, saya sudah berkali-kali hubungi kepala dinas. Yang lain apa? Terusin yang lain, saya mengerti itu nanti. Nah, jadi rekomendasi itu, jadi mungkin hanya sekitar itu saja, karena itu yang apa? Ya, Yang lain dari pertanyaan itu. hanya kira-kira itu, jadi rekomendasi saja. Terima kasih. Hanya rekomendasi. Jadi Ya. kira-kira seperti apa, karena memang sangat sulit bagi kami, karena kami tetap Ya, oke. Oke, terima kasih. Terima kasih. Hidup mana? Bahasa Inggrisnya juga canggih. Memberikan visualisasi dari problem juga sangat straight to the point. Bapak kan sudah banyak yang tahu nomor HP saya. Ya, tolong SMS ke sana. 0811 211 365. Dan kalau ngomong harus ada nama kabupaten, nama kecamatan. Kadang-kadang, Bu, saya dari Dobo. Dobo itu ada Dobo Tanjung Pinang, ada Pulau Aru, ada mana? Jadi kadang-kadang saya harus tanya 0811 211 365. Oh, banyak kok nelayan dari Bitung yang suka SMS saya. Pengusaha juga ada yang suka SMS saya. Jadi semua bisa dilaporkan. Kalau tidak saya jawab bukan berarti saya tidak follow up ya. Kadang-kadang menjawab banyak kerjaan yang lain, tapi pasti saya follow up. Ada Twitter @susipujiastuti. Cari yang ada gambarnya ibu keren pakai kacamata hitam. Sebetulnya Susi kurang baik, Pak. Ya, saya ini mencoba untuk membetulkan supaya kita ini jadi baik semuanya. Kadang ya memang tidak bisa belok-belok, Pak. Kalau mau membenarkan ya harus lurus. Jadi ya mohon maaf kalau kadang-kadang saya tidak dengar pinnya, tidak dengar permintaan, tidak dengar pertimbangan. Ada waktu saya tidak mempertimbangkan apa-apa selain tujuan saya. Nah, tujuan saya ya tujuan Indonesia. Nah, satu hal saya memberitahu, kita berhasil. Thailand itu sekarang kering, Pak, suplainya. Pengusaha-pengusaha processing pada turun kemari. Tapi Jensan belum, karena masih ada supply diam-diam. Salah satunya dari Bitung dan Maluku Utara. Jadi tolong ini dijaga. Saya ingin pengusaha Jensan turun di sini membangun, membeli hasil nelayan. Saya mengerti bahwa dulu alokasi processing itu untuk jenis apa, ikan cakalang atau tuna. Akan tetapi seharusnya pengusaha itu selalu improve dan progresif mengikuti situasi. Kalau sudah tahu di Bitung itu sekarang yang banyak apa, kenapa harus
menunggu dan mengosongkan dan tidak membeli ikan yang ada. Saya sedikit tidak mengerti. Pengusaha biasanya mencari opportunity yang terdekat dan termudah. Kalau Bapak hanya menunggu supaya kapal-kapal Filipina boleh beroperasi, saya nyatakan tidak, dan silahkan Anda tutup pabrik, saudara. Karena pemerintah sudah menjadikan kapal tangkap, industri tangkap ikan masuk dalam daftar negatif list investasi. Saya tidak bisa merubah polisi negara. Anda berganti mencari barang yang ada di sini. Saya akan akomodir bila Anda perlu import, silakan import. Tapi saya tetap tidak akan mengizinkan kapal-kapal asing beroperasi menangkap ikan di laut Indonesia. Dan ini jelas dan tidak abu-abu. The best of the best tadi ya. Dan Bapak tadi pengusaha, saya tidak takut datang ke Bitung karena mau di demo. Di Jakarta di demo tiap hari Yesus itu. Itu kemarin yang dari gantungin pocong sampai apa sudah. Tidak takut saya. Saya tidak mau ke sini karena masih banyak hal yang tidak betul di Bitung. Itu persoalannya. Saya tidak mau terkontaminasi dengan input dan data yang tidak berdasarkan fakta. Jadi saya ingin objektif. Tadi saya sudah bilang dalam pidato saya berkawan dengan semua siapa saja. Saya bekerja bersama dengan siapa saja. Tapi ada saatnya saya pasang ini garis, tidak boleh Anda lewati. Di sini saya, di situ saudara. Ya, jadi ibu memang keras kepala. Orang kabinet sudah tahu semua. Seluruh menteri sudah maklum. Ibu Susi ya begitu itu. Tapi saya yakin akan kebenaran yang saya perjuangkan. Dan saya, kalau Bapak mau merubah policy daftar negatif list, satu-satunya hanya mungkin bisa kalau Bapak turunkan saya. Usulkan ke Pak Jokowi, suruh berhentikan Menteri Susi supaya policy penangkapan ikan bisa berubah. Monggo. Menteri ini jabatan politis, Pak. Kalau Presiden tidak suka hari ini diganti, ya lengset, selesai. Tapi bukan berarti saya terus bekerja semau dan sesantai-santai. Tidak berarti seperti itu. Selama saya masih menjabat, saya akan pakai hari-hari jabatan dan otoriti saya untuk mencoba mengerjakan yang baik semaksimal mungkin. Saya akan exercise otoritas saya ke titik yang paling ujung, yang paling niscaya untuk supaya itu berhasil. Dan saya tidak surut protes dan berantem di rapat diskusi biasa. Saya panggil asosiasi tuna sampai 8 jam rapat di kantor, jam 8 sampai jam 4 sore. Betul dong Pak Sekjen? Biasa. Tetapi ya bukan berarti kita semua harus ikut semua dirubah. Kita semua ingat tahun 80, 90, kita semua ikan banyak. Melaut tidak usah jauh-jauh. Ikan pada dasarnya besar, kecil, semua ke pinggir untuk mating itu kawin, untuk bertelur, beranak. Tapi kalau di tengah kita ditaruhin rumpun besar-besar, ikan pun tidak ke pinggir. Apalagi di sana di rumpun-rumpun itu ditangkap oleh kapal-kapal besar. Dan ini pun kita harus selesaikan persoalan-persoalan rumpun yang ditanam oleh kapal-kapal eks asing dulu.
supaya ikan semua berenang ke pinggir. Akan tetapi lagi saya ingatkan, ikan kan supaya tetap ada harus beranak dan bertelur. Kalau bisa 4 mil pantai jangan diganggu. Bisa kak? Sedikit 4 mil lah keluar. Kalau misalnya ini jaraknya selatnya deket, ya di tengah-tengah lah. Jangan terlalu ke pinggir. Supaya ikannya bisa bertelur dan beranak. Ikan tuh punya otak kayak kita, Pak. Jangan berpikir ikan tuh kecil nggak punya otak. Dia tidak akan kawin dan beranak di tengah gelombang besar. Mother instinct, rasa keibuan mereka akan kepikir pacaran di tengah gelombang nggak bisa dekat-dekat. Ikan pun mau ke pinggir yang teduh, yang tidak ada gelombang. Dia kawin dan beranak, biarkan mereka di pinggir. Jangan terlalu ke pinggir jaring-jaring itu. Buat perda kecamatan, provinsi, kota, 4 mil itu zonasi konservasi. Hanya boleh orang nangkep ikan untuk makan, mancing, tebar jala, boleh. Kalau jaring pursain sampai ke pesisir, mati semua ikannya, Pak. Betul tidak? Nah, kapal nelayan harus kasih tahu sama saya. Kembali lagi, tamak dan serakah itu yang akan menghancurkan kita. Kasih kesempatan beranak pianak. Jadi semua kalau kita kembalikan ke akal sehat, itu sebetulnya mudah. Cuma kadang-kadang akal sehat kita dikuasai oleh keserakahan. Akalnya cuma, wah kalau saya sikat sampai ke pinggir makin banyak dapat saya. Ya berapa lama? Ujungnya nanti ada yang hidup dari pariwisata. Saya tidak membela bule di sini, tapi saya sebetulnya membela supaya ikan-ikan bapak makin banyak beranak pianak. Biarin si bule itu mau berenang sama telur-telur ikan di pinggir. Pengusaha cottage bisa dapat juga uang. Ya, bapak cegat 4 mil, pasang di situ. Nah, kalau kita sebetulnya mau sharing, mau punya ketulusan berbagi, gampang hidup ini. Kerukunan, kesenangan, semua. Coba kecantikan Bitung. Kalau hanya sekedar bau ikannya sayang toh Pak, cantik sekali Bitung tuh. Jadi sama-sama. Kemudian tadi Bapak yang protes tentang Halmahera atau mana? Lalu ini saya juga ingatkan satu hal Pak. Saya tanggal 7 November 2014. Pemerintah melakukan sekarang ini kan deregulasi ekonomi. KKP itu sudah lakukan. 7 November 2014 kita berikan edaran kepada seluruh gubernur dan bupati plus wali kota untuk tidak membebani kapal-kapal di bawah 10 GT dengan izin-izin. Kapal-kapal di bawah 10 GT hanya perlu mendaftarkan dan bisa melaut kemana saja dalam wilayah kekuasaan teritorial masing-masing. Jadi kalau Anda mau tangkap ke sana ke Halmahera, ya harus hormatin dong 4 milnya Kabupaten Halmahera dan 12 milnya Provinsi Maluku, ya jangan diganggu dong. Ntar orang Jawa masuk Bitung sini Anda juga marah. Nggak boleh gitu. Betul tidak? Nah, jadi kalau orang Jawa bilang tepos seliro, Anda mau nggak diganggu 12 mil dan 4 milnya oleh nelayan dari luar daerah? Nggak mau toh? Ya sudah, jangan masuk ke wilayah kabupaten lain, ke pinggir pantai. Nelayan sana marah, kan ini nelayan tradisional Bu Menteri. Datang kapal-kapal Jessica dari Bitung,
katanya. Ada yang SMS ibu. Di atas orang-orang Filipina lagi ibu katanya. Dan inilah transparansi dan informasi. Kami ikannya habis, ikan kecil pun mereka tangkap karena jaringnya kecil-kecil. Saya bilang itu kesalahan manusia. Lama-lama lampu nyamuk dipakai itu tata. Sampai telur ikan pun kena semua. Tolong, ini juga kita harus mulai menjajaki. Hitung itu minimum inch-nya mau berapa. Melalugis juga tolong dibesarin mata jaringnya. Bikin rencana 2017 semua jaring harus 5 inch misalnya. Atau apa? Buat local wisdom. Nanti kalau ibu atur lagi dari pusat malah lagi Bu Menteri ini bikin susah kami lagi. Coba daerah bikin. Kita mesti buat fair game, fair zone untuk semua bermain menangkap ikan. Tidak boleh kita eksploitasi alam semena-mena. Ketidakadilan, kefairnessan itu semua harus jadi pertimbangan kita. Jadi ya coba tolong mungkin Pak Wali Kota dengan leadershipnya tadi saya cara Bapak menanggapi dan mengapproach persoalan sangat luar biasa. Dan saya yakin tadi nelayan bicara Bapak, Mama, Max Morris, Mama Susi ya. Tapi kalau dibilangin Mama nggak mau nurut, dan percuma kalau jadi Mama. Saya mengundurkan diri saya jadi mamanya orang Bitung. Jadi hal seperti ini kita bisa selesaikan di daerah. Jadi di bawah 10 GT sudah tidak perlu izin SLO, izin apa itu tidak perlu. Saya rencana akan kirim mesin-mesin es, bukan pabrik-pabrik es balok lagi. Karena es balok itu teknologi zaman kereta pakai kayu kan. Sekarang sudah ada ice plate. Nanti saya akan kirim mesin-mesin untuk anggaran yang tahun ini. Anggaran tahun 2015 saya tidak bisa banyak merubah. Nah itu sudah disusun 2014. Jadi kalau tadi Bapak bilang dapat kapal Kamina, itunya apa? Icebox-nya, terus tadi yang wings-nya atau apanya itu cuma satu atau apa, ya saya mohon maaf. Bukan mau membela, tapi mengertilah. Mereka ini di kantor tidak ngerti laut. Jadi kesalahannya adalah tidak berusaha untuk bicara dengan para nelayan. Itu saja, dan kita perbaiki ini. Nah kemudian untuk koperasi, sekarang ini ada gerai perizinan. Sekalian Bapak minta yang KUB kelompok minta dibikinkan koperasi sama KKP supaya jadi kita bantu, duitnya juga kita bayarin nanti supaya Departemen Koperasi membebaskan pembayaran pembuatan koperasi. Tapi sebetulnya bayar 700.000 saja mahal kalian. Ikannya sudah banyak, sudah kita jagain ikan banyak. Untuk gaji kita semua pejabat negara ngamanin laut. Duit dari mana kalau kalian tidak mau bayar apapun juga? Nah, ya toh. Jadi tolong harus sama-sama. Kalau cuma 700.000 patungan, 10 orang 70.000. Beli bir 100.000 bisa. Cap tikus lagi, tapi itu masuk rumah sakit. Itu terbalik-balik logikanya. Selalu bilang nelayan kecil. Dapat 2-3 ton semalam aja udah berapa duit? Miliar itu sekarang sudah didapat loh Pak Wali Kota. Jangan mau dibohongin sama nelayan kecil loh Pak. Lagi itu bilang kan mau ngadalin nggak bisa.
Pak Wali Kota bukan nelayan, nggak tahu, tapi sekarang Ibu kasih tahu, Pak. Kalau kapal 30 GT setahun itu tidak akan kurang dari 5 miliar penghasilannya. Kalau tidak mau ngaku, dicek, diperiksa. Nanti taruhannya saya tutup kapalnya, saya ambil gitu aja, Pak. Pasti pada mau ngaku ujungnya. Tolong bayar pajak. Kalau yang penghasilan 100 juta tidak bayar pajak, tidak apa-apa setahun. Kalau yang udah di atas miliar, ya tolonglah bayar pajak. Jangan sampai angka Bitung katanya 8,7 triliun perikanannya, tapi pajak yang masuk cuma 8 miliar. Oh, gimana? Itu kan nggak seimbang. Yang benar yang mana itu? Nah, itu dia kan. Jadi tolong, kita harus sebagai warga negara juga punya kepatuhan. Dan tadi deregulasi kan ada, Ibu sudah tidak dipusingkan izin-izin. Ya bayarlah, misalnya bongkar muat, ada pelabuhan, ada retribusi, ya dibayar, kan tidak seberapa. Kalau tidak, perbaikannya duit dari mana? Kalau negara harus utang, apalagi utangnya ke luar negeri, nanti kita mati ninggalin utang untuk anak cucu. Mau gimana? Pajaknya nanti makin tinggi. Nggak betul itu. Jadi tolong, Anda sudah merasakan rasanya ikan banyak, hasilnya lumayan, bayarlah kewajiban-kewajiban. Saya bebaskan izin-izin supaya tidak pusing lagi. Akan tetapi tidak boleh ada pelanggaran lagi. Bahwa nelayan harus orang Indonesia, bahwa kapal ex-asing dan kapal asing tidak boleh beroperasi lagi. Hal seperti ini tidak boleh kita harus win-win. Kita kasih ininya mana, feedbacknya harus seperti itu. Dan saya yakin kapal-kapal, masuk orang Bitung tidak bisa bikin kapal sendiri. Hah? Bisa. Ya berhenti dong jadi nelayan, berhenti menyebut bangsa bahari kalau tidak bisa bikin kapal. Dan pengusaha saya mohon progresif dan berkreasi, punya kreativiti. Jangan mempertahankan, oh itu bukan ikan yang saya kerjain, ya saya nggak mau beli. Ada yang belum, Bapak SMS saya, nama, alamat, persoalannya apa. Jadi jangan persoalan sampai ada 20 baris, terus nggak cerita namanya siapa, alamatnya di mana, terus saya mesti balasnya gimana. Nah itu ya. Jadi saya yakin nelayan Pak Wali Kota ini luar biasa pintar-pintar. Bahasa, ininya, teknologi udah luar biasa.